Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassahabihi wa mawalah ma ba'du. Kembali kita lanjutkan pengajian kitab Abasyar karangan Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Jawi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa barakati ulumihi fid dharain amin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du, anapun sawuse pamujine ing Allah lan sholawat atas utusane, mongko ikilah nazam absyar namane terjemah juru basaaken syara' ilmune. Adapun setelah memuji Allah, membaca alhamdulillah dan membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang hadir di dalam hati musannaf yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai ma hadara fi dihnil musannifi, ya, adalah nazam absyar namanya. Ya, kontennya adalah menterjemahkan. Terjemah itu juru bahasaakan atau menterjemahkan, mengalih bahasakan ilmu syariat, ya, dari bahasa Arab. Jadi Syekh Ahmad Rifai itu mengalih bahasakan kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, yang tujuannya adalah dalam rangka mempermudah santrinya untuk bisa mengamalkan Islam dengan benar. Saking Haji Ahmad Rifai ibni Muhammad, ini merupakan karangan dari Al-Hajj Ahmad Ar-Rifai ibni Muhammad. Dulu sebelum berangkat ke Mekah namanya adalah Ar-Rifai saja atau Rifai saja. Kemudian setelah berangkat ke Mekah oleh gurunya ditambah dengan sebutan Ahmad, putra dari Muhammad marhum. Beliau adalah anak daripada Muhammad marhum. Ya, kita kalau pengen tahu tentang siapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, silahkan di googling, juga sudah banyak tulisan-tulisan tentang masalah beliau. Syafi'iyah madhab dalam fikihnya adalah Syafi'i, pendapat atau mengikuti daripada ijtihadnya ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Jadi kalau kemudian di dalam konten kitab beliau banyak menukil dari kitab Sitin Mas'alah misalnya, atau dalam kitab Fathul Qorib, Takrib, dan kitab-kitab lain, ya wajar karena beliau memang sudah mentahbiskan dirinya dengan pengikut madhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Ahli sunni tariqati, ahli sunni tariqah, yang mana tariqahnya adalah tariqah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana telah saya jelaskan yang lalu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa lalu, ya, pada masa-masa tahun 400 Hijriah itu, atau mulai dari tahun 250 sampai kemudian 400 Hijriah, ketika terjadi fitnah kubro atau fitnah saat munculnya para pembesar Mu'tazilah, maka yang berani mengangkat argumen adalah mayoritas adalah ulama-ulama Asy'ari dan Maturidi. Bahkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Tabyinul Kadzib Al-Muftari karena Imam Ibnu Asakir, beliau mengatakan bahwa saya akan menghadapi orang-orang Mu'tazilah dengan perkara bid'ah, karena orang-orang salaf pada masa dahulu tidak menyukai perdebatan. Akan tetapi Imam Asy'ari berpikir kalau tidak ada ulama yang membantah dan bangkit mendebat Mu'tazilah, maka banyak orang awam akan tersesat. Lalu Imam Asy'ari bangkit melawan mereka orang-orang Mu'tazilah dengan kitab-kitab karangannya seperti Al-Luma' fi Rad' ala Ahlil Ziyak wal Bid'ah. Kemudian kitab terakhir yang dikarang adalah Al-Ibanah dan sebagainya. Banyak sekali kitab beliau seperti Maqalatul Islamiyyin, Risalah Al-Saghar dan sebagainya, ya. Seorang yang mengaku Asy'ari mestinya membaca kitab-kitab itu dalam rangka memperteguh dan menguatkan faham akidahnya. Ya. Nejo ngelakoni perintah Allah di hajat, nyataaken ing kiblate wong kang salat. Jadi tujuan daripada pengarangan kitab Absyar yang berisi atau kontennya adalah masalah kiblat adalah dalam rangka berniat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mengajarkan, menyatakan tentang bagaimana tata cara mengukur kiblatnya orang sholat, terutama yang jauh dari Ka'bah.
Karena kalau dalam madhab Syafi'i, dalam pendapat madhabnya adalah ketika seseorang jauh dari Ka'bah, maka dia harus dzon, ma'adillah, dzon yang disertai dengan dalil. Jadi tidak boleh hanya mereka-reka saja. Beda kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, bahwa ketika kita menghadap ke barat, arah kiblat kok di arah barat, Ka'bah itu kok di barat, dan kita menghadap ke barat, menghadap kemana saja, meskipun tidak tepat di dada kita, maka itu hukumnya sah inda Ahmad. Itu merupakan pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali, begitu. Uga lobo ngarep ing Allah tulungan kelawan berkah Nabi Muhammad utusan, ati gegeyongan ing Allah kanugrahan, ngelindung ing Allah saking alim rusuhan. Juga sangat mengharap sekali atas pertolongan Allah dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sementara hati selalu ta'alluq atau bergantung kepada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sebut bahwa Syekh di dalam kitabnya, banyak sekali dalam kitab Ri'ayat al-Himmah, ya juz awal terutama, dalam kitab Asnal Maqasid, Husnul Matalib, kemudian Abyan al-Hawaid, sering mengungkapkan kata-kata ini, ya. Nah, Zuhiri ada yang redaksinya begini, Zuhiri anut ing nabi utusan, misalnya ati giyangan Allah kanugrahan, itu sering. Itulah sebenarnya syarat maqbulatul ibadah atau syarat diterimanya ibadah. Kalau kita membaca kitab-kitab, kita akan dapati bahwa syarat diterimanya ibadah itu menurut sebagian ulama ada 3, menurut sebagian ulama lagi ada 2. Syekh Ahmad Ar-Rifai sendiri dalam kitab Mahabbatullah juga menerangkan tentang syarat diterimanya ibadah itu, dan beliau mengatakan ada 2. Yang pertama adalah muta'abatur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul itu kalau bahasanya Syekh Ahmad Ar-Rifai di dalam kitab Mahabbatullah itu mempeki rukun syarat. Jadi ibadah yang mempeki rukun syarat itu adalah ibadah yang mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas ini oleh sebagian ulama dipisah dengan tauhid kemudian ikhlas. Tetapi sebagian lain mengatakan bahwa ikhlas itu include di dalamnya tauhid. Sebab yang disebut ikhlas itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut ikhlas itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Qul huwallahu ahad yang isinya tauhid itu disebut suratul ikhlas. Ya, artinya ikhlas itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu tidak akan pernah diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika satu tidak ikut kepada Nabi secara zahir, yang kedua tidak ikhlas, artinya tidak selalu ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan bahwa beliau di dalam mengarang kitab ini tidak diakui sebagai kemampuan beliau. Inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengakui khalqu af'alil ibad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan hamba. Semua perbuatan hamba itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya memiliki kasab dan ikhtiar. Bahkan menurut Qadhi Bakilani dikatakan bahwa ikhtiar seseorang itu tidak memiliki dampak apapun terhadap perbuatannya. Karena pada hakikatnya perbuatan itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau hendak mengarang kitab atau ketika ingin mengarang kitab Absyar ini menjalankan perintah Allah, beliau tetap mengharapkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan pernah tersusun kitab ini. Begitu. Ya, dan juga karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu penjelasannya. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas ibadah, jangan lupa untuk terus meminta pertolongan kepada Allah. Ya, karena i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu manusia hanya sekedar memiliki kasab dan ikhtiar, sementara pada hakikatnya yang menciptakan perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan pernah bisa melaksanakan suatu apapun. Maka kalau kita baca kitab taufik itu apa sih? Taufik itu adalah khalqu qudrat ta'at wa tashilu sabilil khair. Ya, diciptanya kemampuan untuk melaksanakan ketaatan dan dimudahkan jalan kebaikan. Ketika seseorang itu bisa melaksanakan salat, itu Allah menciptakan jalan kemudahan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan untuk dirinya, itu taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Ati gegeyongan tadi sudah saya jelaskan, hatinya selalu ta'alluq, mengharapkan, bergumandul ya atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas fadl dari Allah Subhanahu wa taala.
Ngalindung ing Allah saking alim rusuhan. Berlindung kepada Allah dari alim yang buruk, orang ulama yang buruk. Ulama usu. Ulama usu adalah ulama-ulama yang dia itu yahtalu dunya bidin, menukar dunia untuk mendapatkan dunia dengan kedok agama. Jadi nanti di akhir zaman akan banyak orang yang mencari dunia itu dengan kedok agama. Itu yang disebut dengan alim rusuhan. Alim tetapi ngerusuhi agamanya sendiri. Nah, seperti itu. Wajib alim adil tulung qadar kuwawa, wajib atas alim adil orang yang ulamaul akhirah, orang yang lurus, amilin, ulamaul amilin, ya. Ulamaul amilun, maka dia wajib untuk menolong orang-orang alim fasik dengan cara menunjukkan yang benar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, memberikan pengetahuan yang benar kepada alim-alim fasik tersebut semampunya. Qadar kuwawa itu artinya semampunya. Nah, kata semampunya itu ada dua definisi. Yang pertama adalah orang yang ya memahaminya secara akli dan menggunakan nafsu semata, yaitu ya sekedar semampunya. Seperti contohnya gini, ada seorang guru memerintahkan muridnya untuk lari keliling lapangan semampumu, gitu kan. Lalu seorang murid dia keliling cuma sekali. Ketika ditanya, kenapa kamu cuma sekali, kata si murid, kan semampu saya Pak Guru, ya. Lalu ada seorang murid lagi, ketika diinstruksikan, kamu keliling lapangan semampumu, dia keliling lapangan sampai pingsan. Ketika ditanya, kenapa kamu sampai pingsan, karena seginilah maksimal kemampuan saya. Kata semampumu ditafsirkan dengan batas maksimal dari kemampuan dia. Ya, jadi ketika amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita itu harus berusaha semaksimal mungkin begitu. Ketika kita memberikan pertolongan dakwah itu ya semaksimal mungkin, jangan kemudian hanya semampunya. Ikilah dalil kalam ulama warwa. Yajibu ala ahli ilmi wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.